memasyarakatkan thariqah dan thariqah bermasyarakat. Kami ulangi kembali, memasyarakatkan thariqah dan thariqah bermasyarakat. Kenapa bicara thariqah di dalam dakwah? Pangersabah menyampaikan mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan atau 3M. Boleh dan sangat pantas dan semestinya untuk para ikhwan untuk mencapai 3-in-1 demikian harus memiliki seni-seni di dalam berdakwah. Dakwah dalam konteks bukan kita ceramah, bukan hanya khidmat ilmiah atau membacakan fadhilus zuhur saja, tetapi dalam konteks universal umum gitu. Minimal data lisanul hal absah wa milisanil maqal. Dengan dakwah kita membawa adab di dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita. Baik saudaraku sekalian, kita sering melihat sirna rasa. Dan kembali ketika kita ada di sirna rasa, seolah kita lupa akan dunia dan lupa pula untuk di rumah. Sampai lupa istri juga dibawa apa enggak kalau sampai ke sirna rasa. Nah sekarang konsepnya, bisakah kita mensirna rasakan di rumah-rumah kita, di lingkungan kita, di masjid, di majelis taklim kita, di raudhah kita. Jadi kalau kita sekarang ketika manakib, sholat sunnahnya full, zikirnya kencang, ibadahnya mantap, itu hal yang biasa. Tetapi jangan sampai ketika kembali ke rumah kita masing-masing, maka kembali pula ke habitatnya kita. Nah, kita akan kembali muncul rasa 5L. Lemah, letih, lesu, loyo, laleles, kata orang Sunda. Ya, maka bagaimana konsepnya? Karena hakikatnya di hadapan pangersa guru agung kita adalah semua murid Abah. Terlepas wakil talqin, terlepas duriyah, hakikatnya adalah murid. Murid ini ada yang murid jadi, ada yang sebatas jadi murid. Kemana? Intinya kembali ke istiqomahnya. Mudah kita ucapkan, tentu sulit kita praktekkan kalau tidak dibiasakan. Maka konsepnya, mari kita mensirna rasakan rumah-rumah kita, keluarga kita. Jangan sampai orang tuanya cinta dengan thariqah, anak-anaknya mereka meninggalkan, bahkan tak senang dengan zikirnya. Nah ini yang repot. Maka muncullah di mana-mana ketika thariqah di hadapan orang tuanya luar biasa, tapi ketika di anaknya sebagai penerusnya hilang tanpa berbekas. Untuk anak-anak kita pun ingin selamat dunia dan akhirat harus berfrekuensi yang sama. Kenapa saudaraku sekalian? Kalimat doa yang sering kita panjatkan secara umum, minal muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dan seterusnya. Ini walaupun kalimatnya umum, hakikatnya khusus. Kenapa? Kalau sekarang dikatakan umum saja berarti mereka yang tukang maling ayam, mereka yang suka berbuat maksiat dan seterusnya, enak amat saya ini nggak usah ibadah, kebagian juga dong. Nah tetapi ini lebih dalam konteks khusus. Kalau tidak satu frekuensi, walaupun kita sesama keluarga bahkan sama anak dan istri kita, nanti di akhirat tidak akan ada jaminan untuk bisa bersama pula. Nah maka inilah guru agung kita Pangersa Abah Aos, yang pada zamannya kita saat ini alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadil mu'minin, bangga dan bahagia karena kita wallahu a'lam di generasi selanjutnya apakah kita menemukan kembali seperti sosoknya Pangersa guru agung kita.
Kalau dibukakan sir dan hijabnya, manusia sedunia akan berbondong-bondong di hadapan pengersa Abah. Karena kalau ingin melihat Tuan Syekh Abdul Qadir, lihatlah Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghawas sekarang ini. Nah, maka dengan demikian kita akan ada di kelompok Abu Jahal apa ada di kelompok Abu Bakar. Karena pada saat ini virus-virus taun, di antaranya iblis-iblis gepeng yang saat ini kita pegang. Nah, ini iblis-iblis ini secara tidak langsung akan memantau bagaimana perkembangan dunia yang khususnya saat ini sedang sangat ramai framing-framing negatif di hadapan medsos kita tentang pangersa Abah Awas. Maka Abah sederhana. Makanya jangan banyak lihat HP, banyak aja lihat Al-Quran. Benar, kalau keimanan kita, kalau hanya sebatas torikohnya, masih persentasenya tidak mencapai puncak keyakinan, maka sudahlah kita. Pasti kita akan mengikuti ma'asil qalbi, maksiat hati kita, was-was dan ragu terhadap guru. Akhirnya apa? Kita resign bertorikohnya. Maka saudaraku sekalian, dalam kaidah kita di hadapan guru sebagai muridnya, tiada kata bahagia dengan dengan makom kita, dengan skill kita, dengan cara kita semuanya disapa oleh Abah dengan kecintaan, dengan mahabbahnya. Kita punya peluang untuk berdakwah. Ibu Yuni di Inggris sana bisa berdakwah dengan cara seperti ini. Tidak untuk kemungkinan yang lainnya dengan profesinya masing-masing pun sama punya peluang dan cara untuk berdakwah mensyiarkan thariqah ini. Ayo kita bumingkan, ayo kita sekarang kembangkan, lanjutkan bagaimana supaya bisa menjadi lebih luar biasa kembali thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, tentu dengan dakwah-dakwah yang terbaik. Jangan kita sampai memukul tapi kita merangkul. Silakan kita menyinggung tapi sampai merasa. Silakan kita memberantas dan membantai. Bagi mereka torekoh ngeyeliah. Tetapi kita hakikatnya untuk menghilangkan rasa-rasa ego mereka. Maka kita akan bisa diterima dimanapun, kapanpun, saat apapun. Dengan demikian, di penghujung khidmat ilmiah ini, semoga kita selalu dibimbing lahir dan batin. Amin. Kemudian pangersa Abah tentu melihat kita semua. Maka sejauh mana kita istiqomah, insya Allah berkah dan karum akan tercurah selalu. Kemudian kita juga saat ini sedang diriadohkan dengan puasa yang puasanya adalah puasa hakikat. Kenapa puasa hakikat? Dalam kitab Ihya Ulumuddin, 3 fermentasi puasa, ada saumul awam, saumul khawas, ada saumul khawasil khawas. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Sirrul Asrarnya, puasa syariat, puasa tarekat, dan puasa hakikat. Banyak orang yang berpuasa tetapi puasanya ilal ju'i wal ats, hanya menahan haus dan lapar. Karena puasa syariat ini bisa jadi kita kalah dengan ayam yang mengkerami telurnya. Bisa jadi kalah dengan seekor ular yang sedang berganti kulit. Mereka berpuasa berhari-hari tanpa makan dan minum. Kalau kita buka setiap hari hanya berpindah dari malam ke siang, dan ketika buka pun luar biasa. Alhamdulillah tadi kami sama Kiai Handri beserta istrinya, beserta jamaah di Medan, pokoknya sudah pusing dari es dawatnya Kiai Syahid. Kemudian lagi ada es tebu, ada kayaknya kita kalah dengan ayam kayaknya Kiai Handri kayaknya. Macam-macam bukannya. Iya, malu kita. Gitu. Nah, maka dengan demikian Abah sedang
puasa akan kita meriadohkan puasa hakikat. Apa? Jangan berpaling selain daripada Allah di hati kita saat apapun, kapanpun, dan dimanapun. Terus dengan detakan zikir khafi, itulah puasa yang sesungguhnya. Demikian sekian. Kalau pedang lukai tubuh masih kan ada harapan sembuh, namun lidah lukai hati hendak kemana obat dicari. To be continue next time. Barokah semuanya, barokah segalanya, barokah Amin. selamanya. Terima Amin. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.